Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة. وبعد، أخواني وأخواتي بارك الله فيكم. Sebelumnya kami meniatkan pada pekan-pekan menjelang Idul Adha ini untuk menyampaikan tentang ahkamul uluhiyah. Namun melihat waktu yang cukup singkat yang berikan kepada kita di masjid ini, sehingga sempat terurungkan untuk membahas perihal uluhiyah ini, dan mudah-mudahan kita dapatkan waktu yang cocok yang bisa kita gunakan untuk mengkaji secara rinci dan lebih menenangkan. Adapun untuk kesempatan perjumpaan kita pagi hari ini, di mana di bulan yang setelah Hijriyah Dzulqa'dah ini kita berjumpa dengan satu bulan yang perhitungannya Masehi bertemu dengan 5 pekan. Dan terhitung kita masuk kepada pekan yang kelima sekarang. Maka waktu yang sesingkat ini kita gunakan untuk saling mengingatkan sebagaimana yang telah Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memberi peringatan, tadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaknya engkau senantiasa memberi peringatan, terlebih yang namanya manusia asalnya dilahirkan dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari kandungan atau perut ibu kalian
dalam keadaan terakhir ketika ataupun pertama kali sang bayi melihat dunia, maka manusia ketika lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Bahkan Allah Jalla wa'ala mensifati dengan satu sifat keumuman yang ada pada manusia, ialah innahu kana zaluman jahuda. Sesungguhnya manusia itu walaupun diberikan kemuliaan oleh Allah berupa akal, dibedakan oleh Allah Jalla wa'ala dari makhluk-makhluk yang lain dengan bentuk penciptaan yang Allah sifati, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu kami ciptakan, kata Allah, dalam bentuk yang sangat bagus. Namun di sisi lain manusia itu pula asalnya ialah mereka itu condong untuk senantiasa berbuat kezaliman, zaluman, dan kezaliman ini baik kezaliman seorang dalam menzalimi diri sendiri atau kezaliman seorang dalam menzalimi sesamanya, saudaranya, ataukah kezaliman seorang kepada makhluk selain manusia seperti hayawan, binatang. Dan bentuk terbesar kezaliman yang dilakukan manusia ialah dzulmu al-'abdi rabbahu, ketika manusia menzalimi, yaitu berbuat zaliman kepada Rabb-Nya dengan bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang memberitakan inna syirka la zulmun 'adzim, bahwa kesyirikan itu merupakan praktek bentuk kezaliman yang sangat besar, di mana seorang seharusnya menempatkan peribadahan hanya semata kepada Allah, di mana seorang memperuntukkan ibadah itu hanya untuk Allah, namun manusia menempatkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam perihal seorang menyekutukan Allah dalam asma dan sifatnya, yaitu menamai nama-nama yang seharusnya milik Allah dinamakan kepada selain Allah, atau manusia mensifati sifat-sifat Allah yang khusus diberikan kepada sifat tersebut, yaitu kepada makhluk-makhluk. Di antaranya ialah tentang ilmu ghaib, perihal pengetahuan perkara yang ghaib. Sebahagian manusia masih pula dan tidak henti-hentinya dari kebodohan yang ada itu untuk tidak mereka entaskan, tidak mereka buang jauh-jauh, tetapi justru dilestarikan dan justru semakin diperbesar, yaitu penyadaran adanya sebahagian makhluk Allah yang dinyatakan mengetahui perkara ghaib, sementara la ya'lamul ghaiba illallah. Ini merupakan keputusan bahwa tidak ada satupun yang mengetahui perihal ghaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata.
Demikian pula Allah Jalla wa Ala mensifati manusia innahu kana zaluman. Pada tabiatnya mereka itu senantiasa cenderung untuk bertindak, berbuat kepada kezaliman, dan sekaligus mereka itu jahula, yaitu kondisi dan keadaannya berada pada kebodohan, yaitu ketidaktahuan. Dan bersyukurlah wahai saudaraku kaum muslimin, manakala Allah Jalla wa Ala memberikan satu kenikmatan, yaitu kemudahan untuk menuntut ilmu, kemudahan untuk mengetahui tentang ayat-ayat Allah sebagaimana yang semestinya, dan tentunya makna ayat Allah semestinya ialah sebagaimana yang dikehendaki maknanya oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula bersyukurlah bahwasanya Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita kelapangan untuk memilih suatu agama yang di situ agama juga yang diridhai dan dikehendaki Allah, sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa seseorang dalam beragama ini ketika dia memasuki Islam, suatu kenikmatan yang agung. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agamanya, maka Allah sama sekali tidak akan pernah menerima agama tersebut, dan kelak di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Demikian pula inna ad-dina 'indallah al-Islam, sesungguhnya ad-din yang diridai Allah, yang diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk seorang hamba itu menganutnya ialah al-Islam. Dan itulah agama samawi, agama yang sesungguhnya turun dari langit, dan Allah menginginkan kepada semua makhluknya beragama dengannya. Tapi manusia dalam kondisi mereka itu cenderung kepada menzalimi, cenderung dengan kejahilannya itu justru merasa ingin mendapatkan kebebasan dalam beragama, kebebasan dalam berkeyakinan. Maka sebagaimana yang Allah beritakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu untuk beribadah kepada Aku. Itulah yang disebutkan oleh para ulama tentang iradatullah syar'iyyah, yaitu kehendak Allah, keinginan Allah yang syar'i, keinginan Allah yang mulia, bahwasanya Allah menghendaki dengan penciptaan jin dan manusia, mereka itu tiadalah dalam penciptaan tersebut kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia dengan berbagai macam kezaliman yang mereka lakukan, dengan berbagai macam kejahilan yang ada pada mereka, mereka pun Allah Jalla wa Ala dengan sebab itu mengunci sebagian manusia itu, mati hatinya, dikunci hatinya sehingga hati yang mati, meskipun mereka mendapatkan secara zahirnya kedua mata itu terbuka, terbelalak. Demikian pula sebagian manusia Allah Jalla wa Ala berikan di mana, yaitu kehendak bahwa dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang melimpah itu bukanlah kemudian dijadikan sebagai perantara untuk menuju kepada ketaatan, tapi justru lebih kepada kekufuran. Dan berbagai macam sifat yang ada pada manusia, yang mana manusia itu diantaranya ialah
sangat kufur kepada Rabbnya, yaitu ingkar kepada Rabbnya. Innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sungguh berada pada kezaliman dan cenderung untuk mengkufuri, yaitu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini, marilah kita mengambil untaian, yaitu karya para ulama, susunan tulisan para ulama. Dan kita kenal bahwasanya para ulama apabila mengungkapkan, mengumpulkan satu tulisan yang semua itu dalam rangka untuk mewujudkan kepedulian terhadap sesama saudaranya, sumbernya tiada lain ialah kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sumber yang cukup jelas yang ditulis oleh para ulama ialah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertepatan dengan apa yang kita sering dengarkan, apa yang sering kita saksikan, di sana ada satu topik yang diangkat di antaranya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Al-Khutbah Al-Mimbariyah atau Khutabu Al-Mimbariyah. Sesungguhnya tulisan beliau ini hasil rangkuman dari beberapa khutbah yang beliau sampaikan di mimbar-mimbar khutbah. Di antara topik yang ada ialah fil i'tibari bi kathrati az-zalazil. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seringnya kita mendengarkan, seringnya kita menjumpai kejadian apa yang disebut dengan al-zalazil, yaitu gempa yang terjadi di mana-mana. Gempa yang di situ mungkin mengakibatkan apakah kepada runtuhnya sekian banyak bangunan-bangunan di muka bumi ini. Gempa yang di situ mengakibatkan seorang yang semula punya, seorang dalam kondisi dia itu kecukupan, bahkan apa yang diistilahkan kepada kaya raya menjadi miskin. Demikian pula seorang yang asalnya dalam kondisi memiliki izzah, yaitu harga diri, kemuliaan, kemudian dengan berbagai macam kejadian itu menjadi orang yang dalil, orang yang rendah, orang yang hina, dan orang yang nista, dan beberapa kejadian yang menyebabkan seperti gempa yang terkadang berakibat kepada apa yang diistilahkan di zaman sekarang kita ini dengan istilah tsunami-nya, yang dengannya pula memporak-porandakan tempat tinggal dan juga memporak-porandakan tempat-tempat yang di situ kaum muslimin atau manusia secara umum bercocok tanam. Demikian pula berbagai macam kejadian, apakah itu berupa banjir ataukah berupa amukan angin.
Nas'alullah as-salamah, kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala keselamatan. Dan tentunya bukanlah semata-mata kita mengedepankan dan hanya menitik beratkan kepada perihal ad-du'a, tetapi di sana ada asbab, berbagai macam sebab yang sepantasnya seorang muslim itu menempuh dan menjalaninya. Di antara ayat yang Allah Jalla wa Ala ingatkan kepada kaum muslimin, apa yang Allah beritakan dalam surat Fussilat pada ayat yang ke-53. Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Ala memberitakan tentang berbagai macam kejadian yang terjadi di alam ini. Sanurihim ayatina fil afaqi, maka kami akan menampakkan kepada mereka, yaitu kepada manusia, kepada makhluk Allah Jalla wa Ala, tentang ayat-ayat kami, tentang kekuasaan kami, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala fil afaqi, di segenap ufuk. Wa fi anfusihim, demikian pula akan kami tampakkan tanda-tanda yang ada juga pada jiwa-jiwa mereka. Hatta yatabayyana lahum, sampai nampak jelas, sehingga menjadi cukup jelas bagi manusia itu annahul haqq, bahwa Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran merupakan kitabullah, dan isinya betul-betul merupakan kebenaran. Berbagai macam ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Jalla wa Ala tampakkan. Itu sesungguhnya bukanlah satu permainan, sesungguhnya bukanlah semata-mata berjalan adat begitu saja, yang kemudian manusia hanya mengomentari, atau yang kemudian manusia hanyalah dengan melihat, atau bahkan sebahagian hanyalah melirik, bahkan pada sebagian tidak ada tersentuh sebuah kepedulian apapun, dianggap sebuah kejadian yang orang mengatakan ini memang sudah biasa musimnya, musim gempa katanya. Allahumma musta'an. Terjadi banjir dengan mengatakan memang ini sudah musimnya. Demikian pula terjadi angin yang mengamuk, memang sudah musimnya, sedang musim angin. Demikianlah komentar-komentar yang dijumpai pada lisan-lisan yang sesungguhnya tidak nampak di ketakwaan kepada Allah dan kekhawatiran yang akan terjadi dengan berbagai macam kejadian tersebut. Maka Allah Jalla wa Ala mengingatkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, kami akan tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk. Demikian pula kami tampakkan kekuasaan Allah Jalla wa Ala, kata Allah, pada diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, hatta yatabayyana lahumul, atau hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu, sampai nampak jelas bagi mereka bahwa mereka itu akan kembali memahami dan mereka menyadari bahwa Al-Quran ternyata kitabullah dan dijamin tentang kebenarannya. Bahkan pada Al-Quran terkandung, berisi padanya kebenaran yang sangat nyata. Awalam yakfi bi rabbika, maka tidakkah cukup, yaitu dalam hal ini tidakkah cukup bahwasanya Rabb kalian itu menjadi Rabb yang dalam hal ini pengatur segala alam semesta, yang dalam hal ini mengatur segala kejadian yang ada. Apakah Rabbmu dalam hal ini yang senantiasa mengetahui apa yang menjadi rahasia atau perkara-perkara yang nampak? Apakah tidak cukup bahwa Rabbmu yang selama ini menciptakan, mengadakan, mencukupi segala kebutuhan manusia? Qala annahu ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Dia di atas segala sesuatu itu maha menyaksikan. Maka Allah Jalla wa Ala sesungguhnya zat yang maha menyaksikan atas segala kejadian.
Maha menyaksikan atas segala perkara yang terjadi. Bahkan Allah Jalla wa'ala Maha mengetahui perkara-perkara yang sebelum terjadi. Demikian pula Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada manusia atas berbagai macam kejadian-kejadian yang sekarang sedang menimpa. Qala Allah Ta'ala dhahara al-fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak berbagai macam kerusakan, baik kerusakan tersebut terjadi di daratan ataukah kerusakan tersebut terjadi di lautan. Dan Allah Jalla wa'ala memberitakan bima kasabat aydin nas. Semua itu kejadiannya ialah karena ulah daripada tangan-tangan manusia. Dan Allah tampakkan kerusakan yang terjadi, berbagai macam kejadian yang terjadi, apakah banjir, ataukah tsunami-nya, ataukah gempanya, ataukah gunung yang meletusnya, itu semua kata Allah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka itu merasakan atas sebahagian dari apa yang mereka lakukan. Belum kesemuanya yang mereka lakukan kemudian Allah balas dengan azab, tetapi sebahagian saja yang mereka lakukan Allah Jalla wa'ala telah memberikan tanda-tanda kekuasaannya, yaitu dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang merusak baik di daratan maupun di lautan. Maka Allah Jalla wa'ala mengharapkan la'allahum yarji'un, maka dengan peringatan itu, dengan pelajaran itu, semoga mereka adalah orang-orang yang bisa mengambil ibrah, yang bisa mengambil pelajaran, bahwa itu suatu pelajaran dan peringatan, dan itu suatu peringatan yang dengannya mereka itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwani barakallahu fikum. Apakah manusia kemudian dengannya bertobat? Apakah dengannya kemudian manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai azab, jangan sampai siksaan, jangan sampai malapetaka, jangan sampai musibah yang sesungguhnya telah menguasai dan memporandakan umat-umat sebelum kita, kemudian Allah Jalla wa'ala porandakan ataupun timpakan kepada kita disebabkan karena seorang tidak bisa mengambil pelajaran dari berbagai macam kejadian yang telah terjadi. Maka Syekh Hafizahullah mengingatkan, "Na'am, inna ma yahdutsu fil ardi al-yawma min al-zalazili al-mudammirah." Sesungguhnya hawadits, berbagai macam kejadian, baik yang didengar ataukah yang disaksikan ataukah yang langsung seorang mengalaminya, dari berbagai macam bencana berupa gempa yang memporak-porandakan, wal a'asir al-qasifah, demikian pula adanya angin yang mengamuk yang mungkin diistilahkan dengan badai ataukah topan, atau mungkin seorang pada sebagian menyatakan puting beliungnya. Demikian pula wal hurub at-tahinah, demikian pula peperangan yang di situ menghancurkan berbagai macam negeri, peperangan yang terjadi di mana-mana. Demikian pula al-maja'ati al-muhlikah, yaitu perkara paceklik atau kelaparan yang sampai membinasakan satu negeri. Demikian pula al-amrad al-fattatah, demikian pula jenis penyakit yang hampir bisa dikatakan para dokter sepakat sulit untuk dijumpai tentang obatnya. Kalau kita mungkin mendengar berbagai macam penyakit-penyakit sekarang yang ada, itu wal'iyadzubillah, kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala nas'alullah salamah lana wa lakum. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua dan kaum muslimin. Berbagai macam penyakit-penyakit yang mungkin tidak pernah kita dengar di zaman dahulu. Janganlah kemudian seorang terkecoh semata-mata disebabkan karena
berbagai macam jenis makanan yang dikonsumsi. Apa yang diistilahkan dengan terlalu mengkonsumsi makanan yang mengandung kepada zat-zat kimiawi. Demikian pula akhirnya seorang beralih memilih kepada makanan-makanan yang dianggap tanpa ada kimiawinya, tetapi jalan untuk mencari makanan itu dengan jalan yang tetap diharamkan, itu tidak akan bisa menyelamatkan. Bukan kemudian seorang terkecoh bahwasanya mengkonsumsi makanan yang menjadi penyebab penyakit yang menginap dalam tubuh manusia, yang terkadang sulit dicari bagaimana cara pengobatannya. Jangan kemudian semata-mata terkecoh bahwasanya penyebab terbesarnya ialah berbagai macam jenis makanan-makanan yang di situ mengandung kimiawi. Tetapi kemudian manusia lupa bahwasanya barang-barang yang diperjualbelikan tanpa melihat bagaimana tentang kehalalannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sering kita dengar tentang rajulun yutilu safar, seorang yang telah menempuh satu perjalanan yang cukup panjang, karena di antara sebab seorang itu doanya dikabulkan ialah di asna'i safar. Maka pandai-pandailah dalam menggunakan waktu. Bukan berarti kemudian saya ngajari orang terus safar terus, tidak. Jadi termasuk di antara waktu yang mustajab, waktu yang dimana seorang akan dikabulkan doanya oleh Allah Jalla wa Ala ketika dalam kondisi seorang sabar. Kemudian dalam kondisi as'as wa aghbar, compang-camping, rambutnya kusut, yang tidak ada nampak padanya penampilan yang bersih. Ini pun demikian. Sesungguhnya ketika seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penampilan yang mengenaskan, menunjukkan bahwa dia rendah, dia hina, itu juga termasuk menjadi sebab. Bukan bermakna kemudian seorang diharamkan dari menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang indah. Karena Allah Jalla wa Ala di sisi lain memerintahkan khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaian-pakaian yang indah tatkala kalian masuk masjid. Tetapi termasuk sebab yang dimana seorang dalam kondisi memohon kepada Allah itu menjadi sebab akan dikabulkan ketika seorang dalam kondisi memakai pakaian yang menampakkan bahwa orang tadi dalam kondisi hina. Maka satu keanehan kalau seorang menghimbau kepada kaum muslimin ketika pada musim paceklik misalnya, atau musim kemarau yang panjang, kemudian meminta yang diistilahkan dengan istisqa agar Allah Jalla wa Ala turunkan air hujan, keluar di tanah lapang yang luas, kumpul semuanya kaum muslimin. Tetapi yang datang, Masya Allah, pakaiannya pakaian-pakaian yang tidak nampak padanya sebagai orang yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu banyak pakaian-pakaian yang akan dipakai ketika seorang dalam kondisi hari raya. Ini perkara yang tidak ada unsur keserasian. Nah, karena seorang terkadang dengan pakaian-pakaian yang menyandang, pakaian-pakaian yang menempel pada dirinya, itu akan berpengaruh kepada kepribadian. Pakaian-pakaian berbagai macam fasilitas yang seorang senantiasa ada padanya itu, kalau seseorang dalam kondisi tidak waspada dan keimanan dalam kondisi tidak pernah dimasuki, dan ia mengkonsumsi dalam hal ini ialah kepada keimanan dengan pelajaran yang bagus, maka termasuk yang mengkhawatirkan sarana dan prasarana yang keseharian manusia itu menjumpainya akan mempengaruhi kepada kepribadian. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkemih, tidak dalam kondisi terbetik dalam hatinya untuk merasakan kenikmatan yang ada pada Kisra wa Kaisar.
yaitu kenikmatan yang dinikmati oleh Raja Romawi dan Raja Persia. Ketika Umar Ibn Khattab melihat Rasulullah SAW dalam kondisi rebahan, dan ketika bangun nampak pada belahan pipinya itu bekas garis-garis yang menampakkan adanya tikar yang terbuat daripada daun dari pohon kurma membekas. Kemudian Umar mengatakan, "Anta ya Rasulullah, anta Rasul, engkau wahai Rasulullah sesungguhnya layak dimuliakan. Engkau seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan utusan manusia, tapi utusan Allah di muka bumi ini, orang yang paling layak dihormati, orang yang paling harus dikedepankan dalam masalah apa? Segala apa yang diperlukan hendaknya dicukupi. Tetapi dalam kondisi tidurmu, istirahatmu di tempat semacam ini, sementara Kisra wa Kaisar, bagaimana Raja Romawi dan bagaimana Raja Persia, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tangisan yang ada pada Umar bin Khattab, bukanlah kemudian semakin mengiyakan, bukanlah kemudian menanggapi dengan tanggapan yang dalam hal ini serius, yaitu langsung kemudian ingin mewujudkan apa yang diharapkan Umar, tetapi beliau mengatakan, "Alana dunya walahumul akhirah." Wahai Umar, apakah dengan seperti itu kita ingin, yaitu bagi kita itu kenikmatan dunia sementara akhirat yang akan mereka bawa? Maknanya bahwa apakah dengan bergelimangnya dunia ini kemudian kita terkecoh, kemudian akhirat itu mereka yang bawa? Bukankah sepantasnya akhirat yang sesungguhnya itu milik kita, walaupun dunia itu milik mereka, walaupun dunia itu milik mereka. Na'am akhwan wa akhwati barakallahu fikum. Sehingga tabihu, hendaknya seorang tetap mewaspadai seiring dengan perkembangan hidup, jangan sampai perkara-perkara dunia yang seorang senantiasa ingin pada kehidupan yang bersaing, kemudian melupakan dan menjadi perihal yang memalingkan seorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan ahli ilmi, ad-dunya lid-dunya ma'murah. Sesungguhnya dunia itu orang berusaha mengusahakan dunia juga untuk dunia mereka itu dipakai untuk apa? Menghiasi dunia. Lihatlah berbagai macam upaya di mana manusia itu mencari dunia. Untuk apa? Seringnya yang terjadi ialah untuk dunia mereka itu berlomba-lomba mewujudkan. Seorang pengusaha bagaimana untuk mendirikan berbagai macam apartemen, berbagai macam tempat-tempat jualan, atau yang dikatakan mungkin supermarketnya atau mallnya dan sebagainya, yang begitu cantik dan begitu indah untuk menarik siapa? Menarik para pelanggan. Tetapi lihatlah masjid yang dibangun di muka bumi ini, tempat-tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah, meskipun tempat-tempat tersebut juga pada sebagiannya dibangun dengan begitu menenteramkan, menyenangkan berbagai macam fasilitas yang ada, tetapi seringkali kita jumpai bukan dunia makmurah, dan bukan masjid yang menjadi makmurah, bukan masjid yang kemudian makmur, tetapi mahjurah. Asbahat al-masajid, menjadilah masjid-masjid yang dibangun kaum muslimin kosong dan tidak ada yang menghuni, tidak ada yang memakmurkan, tetapi justru dengan berbagai macam fasilitas dunia yang mana kaum muslimin terkhusus dan secara umum manusia, mereka mendirikan berbagai macam bangunan dunia itu pula lah yang mana mereka itu lebih memakmurkan. Kalau dilihat frekuensi, andai kata di sana ada supermarket, demikian pula masjid yang mungkin sama-sama dibangun dari sisi bangunan, demikian pula dari sisi fasilitasnya, tentunya seorang akan lebih condong memakmurkan supermarket tersebut. Ya tidak? Walaupun azan dikumandangkan, seorang lebih terpanggil untuk mendatangi tempat-tempat yang di situ isinya berupa dunia. Jarang yang kemudian seorang terpanggil untuk memenuhi tempat-tempat yang dibangun untuk mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wal hawadith al-maraqib al-barriyah wal bahriyah wal jawiyah allati yadhhabu fiha al-a'dad wal kabirah min al-bashar. Demikian pula berbagai macam kasus-kasus yang terjadi, yaitu berupa kecelakaan yang ditimbulkan dari berbagai macam kendaraan yang dibuat oleh manusia, baik kendaraan tersebut berjalan di atas bumi seperti kereta, baik itu kereta api atau kereta atas istilah orang-orang selain negeri kita yang di luar daerah Jawa sini. Demikian pula jenis kendaraan, apakah itu berupa mungkin kendaraan beroda 4, beroda 2, ataukah di sana kendaraan yang memang dipersiapkan untuk berlayar, seperti adanya kapal atau perahu, ataukah berbagai macam jenis kendaraan yang memang dia itu berlaga di udara, di antaranya seperti pesawat terbang. Berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi, sesungguhnya kendaraan yang di situ kapasitasnya menampung jumlah yang besar, apabila terjadi kecelakaan, subhanallah, Allah Jalla wa'ala dengan waktu sekejap, bahkan bukan hitungan menit, kejadian yang terkadang membuat seorang tercengang bahwa dengan kejadian tersebut begitu cepatnya sejumlah manusia mereka dalam kondisi meninggal tiba-tiba disebabkan adanya satu kejadian, yaitu kejadian-kejadian yang diistilahkan dengan kecelakaan, baik tentang alat transportasi yang berada di udara maupun di darat ataukah yang di lautan. Demikian pula tasallutu quta'at turuq, adanya orang-orang yang mereka itu menguasai berbagai macam jalur-jalur kendaraan yang dilewati manusia dengan penjegalan, dengan pembegalan. Demikian pula mukhtatati aqairat wa satfu al-lusus, apa yang diistilahkan dengan yaitu berbagai macam kejadian seorang menyandra, adanya sabotase satu kendaraan, nampak di situ mungkin orang-orang yang menaiki adalah orang-orang yang punya, maka dilakukanlah penyanderaan, baik itu kepada pilotnya ataukah kepada masinisnya jika itu berupa kereta, ataukah kepada sopir bisnya. Tentunya semua itu jangan sampai kemudian seorang senantiasa menyalahkan kepada berbagai macam pihak-pihak yang mungkin tertentu yang dalam hal ini menangani kepada kasus keamanan, yang dengan mengistilahkan bahwa negara kita ini negara pada sisi bahwa keamanannya kurang, yaitu keras dalam menegakkan hukum, terlalu lembek dalam menerapkan hukum, cenderung menyalahkan kepada mungkin pihak kepolisian, kepada pihak keamanan. Ketahuilah ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, kullu dzalika, semua itu kata beliau hafizahullah, yahdusu bisababil dzunub wal ma'asi, di antara sebab yang adil yang mana manusia itu perlu untuk mengoreksi pada pribadi-pribadi masing-masing ialah karena suatu dosa dan kemaksiatan. Sebabnya ialah karena dosa dan kemaksiatan, seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menyebutkan dampak yang buruk yang terjadi di masa beliau, yaitu pada abad yang ke-7 dari tahun Hijriah, di mana beliau menyebutkan di antara sebab kenapa Allah Jalla wa'ala memilih, yaitu memposisikan, menempatkan negeri-negeri yang sekarang ada di muka bumi ini di masa beliau, para penguasa yang zalim, penguasa yang ringan tangan, mereka itu mencambuk, menghukum rakyatnya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Di antara penyebab yang terjadi ialah tidak taatnya umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mengharapkan, memimpikan
mengidam-idamkan seorang penguasa sekualitas Abu Bakar dalam kondisi terhadap urusan-urusan ibadah pun mereka tidak pernah peduli. Dalam urusan-urusan apabila diajak kepada perihal berlomba-lomba dalam ketaatan, mereka pun tidak peduli. Bagaimana seorang menginginkan seorang penguasa kualitasnya sekualitas Abu Bakar, sekualitas Umar bin Khattab, dan sekualitas Utsman bin Affan dan para generasi berikutnya. Demikian pula bagaimana kaum muslimin meresahkan tentang hukum yang diberlakukan pada negeri. Seorang ketika melakukan jual beli, seorang melakukan yaitu menaiki kendaraan, seorang menginginkan untuk membangun suatu tempat, apakah sebagai tempat tinggal, apakah tempat usaha, seringkali yang dikeluhkan yaitu pemerintah terlalu tega dalam menarik apa istilahnya? Pajak, ya. Pajaknya terlalu melilit, terlalu menyembelih. Jadi kalau bisa dikatakan khitannya menyunatnya terlalu katanya. Demikian. Di zaman Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, sesungguhnya tidak pantas bagi seorang untuk mengeluarkan cemoohan-cemoohan yang semacam itu. Tetapi yang ada ialah karena sebab kaum muslimin tidak tergugah untuk mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Karena kaum muslimin yang tidak jujur, mereka dalam kondisi di mana zakat dan di mana sedekah itu yang merupakan hak terhadap harta itu tidak tersentuh oleh diri mereka. Yang ada sebagaimana yang dikatakan bahwa saya termasuk alamat usaha, termasuk alamat usaha, tanda-tanda kiamat itu kalau sedekah zakat yang dikeluarkan kaum muslimin itu, kalau kaum muslimin mengeluarkannya, menyalurkannya, itu ibaratnya sudah seperti upeti. Tahu upeti? Kalau ditarik, kalau tidak ditarik ya lupa. Begitu. Ini termasuk alamat usaha. Tanda-tanda kiamat kalau sudah yang namanya zakat, yang namanya sedekah, kaum muslimin itu dalam kondisi mengeluarkan kalau diingatkan. Kalau tidak diingatkan, ya saya tidak diingatkan, jadi saya tidak tahu kalau ada sedekah. Untung diingatkan katanya. Tolong ya, nanti ingatkan saya bahwa pada harta saya itu ada sedekahnya, ada zakatnya. Ketika dalam kondisi diingatkan sekali dua kali, mungkin kelupaan. Ketika diingatkan yang ketiga kali, terkadang mungkin pas bertepatan di waktu-waktu yang kurang bagus, kurang tepat dalam menasihati. Terkadang seorang keluar ucapannya. Keluar apa? Ucapannya. Kenapa Anda datang, kok setiap kali datang hanya mengingatkan masalah sedekah? Bicaranya yang lain, kan begitu. Bicaranya yang lain. Padahal kadang terjadi pada seorang itu menginginkan apa? Karena ada harta, sehingga terkadang karena seorang seringkali terhadap harta itu membuat kelupaan, berpesan, tolong diingatkan bahwa pada harta saya ini ada apa? Ada sedekahnya. Ingatlah hai kaum muslimin, bahwa kalau sampai terjadi satu masa, dan ini telah terjadi, di masa di mana zakat dan sedekah itu keadaannya ialah keadaan yang di mana manusia itu seperti pungutan, kalau tidak dipungut mereka tidak mengeluarkan, fantadhirus sa'ah, tunggu. Sesungguhnya ini termasuk tanda-tanda akan terjadinya al-qiyamah. Demikian pula qala kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala beritakan dalam surat Syura, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa ma asabakum min musibatin, dan tidaklah sebuah musibah, malapetaka, kecelakaan yang menimpa kalian. Apakah musibah itu menimpanya kepada individu? Apakah musibah itu menimpa pada daerah tertentu? Apakah umum, menyeluruh? Ma asabakum min musibatin, maka Allah Jalla wa Ala beritakan, fabima kasabat aydikum,
sesungguhnya semua tadi sebabnya ialah karena ulah kalian sendiri, karena perbuatan kalian sendiri. Dan Allah Jalla wa Ala beritakan wa ya'fu an katsir. Dan kalau manusia sadar, sesungguhnya dari berbagai macam ulah yang dilakukan manusia itu banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam kejadian yang dilakukan manusia itu banyak yang telah Allah berikan maaf, sehingga tidak terjadi azab itu turun, tidak terjadi musibah itu menimpa, tidak terjadi kemudian suatu kejadian itu menyebabkan manusia itu binasa semua. Wa ya'fu an katsir. Dan cukup banyak dari berbagai macam kejadian-kejadian yang sesungguhnya itu ulah manusia yang mengakibatkan kepada uqubah, mengakibatkan kepada malapetaka dan bencana, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah banyak memaafkan. Telah banyak memaafkan. Wa qala ta'ala, demikian pula qaulu ta'ala yang tersebut dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-129. Ayat tadi yang pertama pada surat Syura ayat yang ke-30. Qala Allah Ta'ala wa kadzalik, dan demikianlah nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha. Kata Allah Jalla wa Ala, kami berikan loyalitas, kami berikan pertemanan, kami berikan kecocokan. Orang yang zalim itu cocoknya juga dengan orang yang zalim. Nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha. Jadi memang yang namanya orang zalim, orang yang sukanya menzalimi diri sendiri, orang yang menzalimi orang lain, orang yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, Allah kumpulkan mereka itu satu dengan yang lainnya menjadi apa? Auliya ba'dhum ba'dha. Sepakat loyalitasnya. Yang namanya orang zalim itu sama mereka. Maka perlu dipertanyakan kalau seorang muslim yang mengaku dirinya muslim, dipertanyakan seorang yang mengaku bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabinya, sebagai rasulnya, dijadikan sebagai tolak ukur dalam perihal kehidupannya, dicontoh dalam segala aktivitasnya, itu dikatakan perkara yang bohong, omong kosong kalau seorang mengatakan demikian. Kalau perbuatan-perbuatan yang nampak dalam keseharian, seorang masih menampakkan loyalitasnya kepada orang-orang yang suka berbuat kezaliman. Tidak ada berita perihal mengingkari, tidak ada perihal berita menasehati, tidak ada perihal berita mengarahkan. Bahkan yang ada ialah wali ba'dadh dhalimina ba'dha. Allah Jalla wa'ala mengumpulkan bahwa orang-orang yang zalim itu dikumpulkan satu dengan yang lainnya, saling tolong menolong. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka usahakan, dengan apa yang mereka telah lakukan, dengan apa yang mereka telah lakukan atau mereka usahakan. Qala wa innahu yahdutsu minna minadz dzunub wal ma'asi ma la yuhsa. Sesungguhnya akan terjadi dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan, berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan manusia, sesungguhnya di sana yaitu berbagai macam kejadian-kejadian itu kemaksiatan, demikian pula dosa yang tidak bisa dihitung. Sesungguhnya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia tidak bisa dihitung, dan tentunya itu termasuk sebab yang cukup besar yang menjadi penyebab tentang uqubah, yaitu siksaan Allah Jalla wa Ala, tentang malapetaka yang Allah Jalla wa Ala turunkan. Wa minhu ma huwa kufrun, dan di antara dzunub wal ma'asi, di antara dosa atau kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Ada yang derajatnya sampai kepada kekufuran, menyebabkan pelakunya kafir. Di antaranya ialah katarkis salawati al-mafruḍah, orang yang meninggalkan salat fardu. Para ulama banyak yang berpendapat bahwa seorang yang meninggalkan salat fardu bukan dengan juhudan, bukan karena menentang hukumnya, tapi bermalas-malas, itu hukumnya kafir. Hukumnya kafir.
Meskipun ada sebagian pendapat ulama yang tidak mengkafirkan seorang yang tarikus sholat, tapi banyak yang berpendapat bahwa seorang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malas, bukan karena menentang. Kalau menentang jelas, ittafaqal ulama, sepakat para ulama kalau seorang yang menentang hukumnya bahwa hukum sholat itu tidak diwajibkan, maka jelas kepada kekufurannya, yaitu kufur riddah. Adapun seorang yang sekarang dalam kondisi meninggalkan karena bermalas-malas, ogah-ogahan, malas-malasan, santai, menunggu dan seterusnya, maka barang siapa yang mereka itu bermalas-malas, sebagian ada yang menyatakan bahwa itu termasuk perbuatan yang menuju kepada kekufuran. Wa ma huwa minal kaba'ir al-mubiqah. Demikian pula ada juga yang namanya dosa, itu tingkatannya sampai kepada perkara yang membahayakan, yang membinasakan pelakunya, ka'aklir riba, seperti seorang yang memakan harta riba. Orang menganggap yang namanya muamalah riba itu kalau muamalahnya dengan bank saja, begitu katanya. Kalau tidak ada keterkaitan dengan bank, urusan bank, tidak mungkin kita jatuh dalam riba. Tidak mungkin kita jatuh dalam apa? Perkara riba. Ketahuilah sesungguhnya riba itu juga berjalan kepada berbagai macam jenis jual beli. Riba berlaku kepada beberapa jenis yang diistilahkan jual beli. Seorang yang terkadang alasannya ialah karena untuk mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan. Di antara bentuk yang pernah diingatkan Rasulullah SAW ialah apa yang disebut dengan bai'ul ainah, satu jenis transaksi jual beli yang asalnya urusannya seorang itu menginginkan mendapatkan keuntungan, tetapi pada hakikatnya ialah praktek ribawiyah. Praktek ribawiyah. Di antaranya yang disebutkan oleh banyak para ulama, surahnya, gambarannya ialah seorang yang asalnya itu ingin pinjam uang kepada saudaranya dalam jumlah yang cukup besar, misal 10 juta. Misalnya 10 juta. Nah, siapa yang namanya orang itu kalau dipinjamnya 10 juta kemudian tanpa ada apa? Tanpa ada ekornya, tanpa ada sayapnya, kan begitu. Nah, nih 10 juta. Kapan kembalinya? Ya terserah kapan sajalah sebisanya. Siapa yang bisa seperti itu? Sulit. Walaupun orang yang punya, karena khawatir, kan begitu. Maka seorang meminjamkan, ingin meminjamkan, tapi karena harapannya dengan meminjamkan itu sulit untuk mengatakan, ya nanti kembaliannya harus ada tambahan lah, 1%, 2%. Daripada terang-terangan begitu, lebih baik apa? Lebih baik bermain sembunyi-sembunyi. Gimana cara permainannya? Ya sudah, kamu kan ingin minjam dari saya uang 10 juta. Saya ada barang. Ini ambil barang ini. Ambil barang saja. Dihargai harga apa? 10 juta. Diambil oleh dia, sang peminjam tadi. Dia berpikir, saya ini kan butuh uang, bukan butuh barang. Akhirnya apa? Dijual kembali kepada yang meminjam tadi. Maka yang meminjam mengatakan, ya betul barang tadi saya hargai 10 juta sebagai bentuk hutang, kan begitu. Tapi sekarang saya beli dari Anda harga 8 juta. Saya kasih uang 8 juta, tetapi tetap bahwasanya apa? Pelunasannya terhitung sebagai apa? Hutang yang 10 juta. Saya sudah umur berapa? 2 juta. Anggapannya orang ini jual beli yang sah, kan begitu. Tidak ada bentuk kesamaran bahwa kedua belah pihak melakukan bentuk yang dimana adanya apa? Ziyadah ribawiyah, tambahan yang ada unsur ribanya. Dan berbagai macam cara-cara yang dimana seorang melakukan apa yang diistilahkan bentuk-bentuk penambahan yang ribawiyah. Ya boleh kamu hutang, ini ada uang 10 juta, tapi ingat ya jangan sampai terlambat. Saya kasih tempo 10 tahun. Kalau sampai tidak bisa 10 tahun, ya risikonya kamu harus nambah, kan begitu. Ya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Lihat bagaimana seorang kadang-kadang apa? Memudahkan dalam muamalah, tapi ternyata di balik itu ada jenis muamalah yang ribawiyah. Jadi jangan sampai kemudian orang menganggap yang namanya urusan ribawi itu kalau urusannya dengan bank saja.
Kadang sama ikhwan pun kalau tidak paham juga lebih menjerat daripada dari bank kan begitu. Itu ikhwani billah, itu kan ikhwan billah kan begitu. Sudah ngaji sudah salafi. Nah, jadi janganlah kemudian muamalah itu seorang terkadang melihat kepada penampilan zahir, tapi hendaknya hukum syariat itu seorang mempelajarinya. Tsumma qala rahimahullah, qala wa minhu min al-kaba'ir al-mubiqah. Ada jenis-jenis dosa besar yang di situ membinasakan. Ka'aklir riba wa rishwah. Demikian pula adanya rishwah, yaitu yang dimana seorang, istilahnya rishwah ialah seorang mengambil hak saudaranya. Ibtalu al-haq, menggugurkan perkara yang hak yang ada pada saudaranya, yang seharusnya itu menjadi hak saudaranya, kemudian dia lakukan bentuk-bentuk penyuapan, bentuk-bentuk seorang memberikan sesuatu yang dikatakan, nah ini kan bagi saya kebebasan. Siapa yang dahulu, siapa yang kemudian dalam posisi memiliki harta, itulah yang bisa mengambil kesempatan. Kemudian watabarrujun nisa, ini juga termasuk apa yang diistilahkan kabair al-mubiqah. Tabarrujun nisa, wanita-wanita yang berpakaian yang mereka itu telah keluar dari faedah syariah. Sekarang lagi marak apa yang diistilahkan dengan fatwa yang disandarkan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, kamu tuh jangan keras-keras kalau jadi salafi. Kenapa? Memangnya kan begitu. Ya, kalau ngajari akhwat atau ummahat itu didudukkan masalahnya. Kedudukannya bagaimana? Ya, masalah sadar itu kan masalah khilafiyah. Sementara masalah khilafiyah, para ulama itu menerapkan untuk tidak saling apa? Tidak saling memaksakan kehendak. Itulah khilafiyah yang dikatakan baik itu tanawu atau asham. Bukankah ini pemahaman para ulama yang para ulama berselisih? Bahkan ulama yang berselisih juga ulama yang Anda pakai Syekh Albani, jangan dipakai hadisnya saja, kan begitu. Adapun fikihnya tidak. Lihat, berusaha untuk menjadi seorang yang jagoan, menempatkan posisi bagaimana cara apa? Mensikapi khilafiyah. Terus bagaimana kesimpulannya? Ya, kesimpulannya kan Syekh rahimahullah tidak mewajibkan masalah cadar. Berdalil dengan hadis Asma binti Abi Bakar yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW, kalau engkau besar wahai Asma, tidak halal bagimu untuk menampakkan kecuali hada wala, yaitu kepada muka dan telapak tangan. Terus bagaimana? Ya, bagi yang tidak kemudian memakai cadar, ya jangan kemudian terus dikatakan bahwa dia menyelisih sunnah. Karena sesungguhnya hukumnya ialah sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Begitu. Maka bagi yang tidak memakai jangan kemudian dicemooh. Bagi yang memakai dikatakan tamayu, ini seorang yang kurang kuat dalam berpegang sunnahnya. Wahai orang-orang yang kemudian berusaha mencoba untuk mengatakan terkagum dengan bagaimana praktek para ulama dalam berselisih dan bagaimana kehidupannya. Wahai orang-orang yang kemudian mendengungkan dan menyiarkan bahwa perkara ini perkara yang sesungguhnya para ulama berselisih dalam hukum. Dengarkan bahwasanya para ulama ketika berselisih terhadap sebuah hukum, mereka juga punya himbauan bagaimana cara penerapan. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah betul di atas keyakinan beliau dan sampainya ilmu kepada beliau bahwa dalam masalah menutup muka dan telapak tangan bagi wanita ialah hukumnya sunnah. Tetapi jangan kemudian kita tidak adil pula untuk menyembunyikan fatwa beliau. Beliau termasuk yang memfatwakan fi hadal
di zaman fitnah, masa-masa sekarang, masa yang fitnah dan umumnya fitnah, munculnya wanita ialah karena muka yang tersibak, telapak tangan yang terlihat, maka wajib bagi para suami mengingatkan kepada istrinya untuk kemudian para istri tadi menutup muka dan telapak tangannya. Demikian pula para wanita, hendaknya mereka itu menjaga kehormatannya. Karena sebab terbesar fitnah yang terjadi ialah dari wanita ialah muka dan telapak tangan. Ini diantara bagaimana seorang dalam masalah penerapan, dalam masalah khilafiyat yang ada pada para ulama. Bahkan yang sering terjadi, seorang dalam kondisi tidak jujur. Justru kalau pas di pondok pesantren, malu dengan ikhwan, malu dengan kaum salafi, itu pakai apa? Pakai penutup muka. Kalau di awam, kalau dengan awam tidak malu saya. Kalau dengan awam tidak malu. Awam kan perlu orang-orang istilah awam kadang. Ini juga masalah-masalah yang perlu kita sering tempatkan. Jangan sampai kemudian anta awam, ini awam tidak. Hati-hati. Orang yang belum ngaji dikatakan mungkin misalkan awam. Ini perkara-perkara yang jangan sampai kita salah menempatkan. Ketika bermuamalah di tengah masyarakat, ya Allah, ketika di pondok pesantrennya, ketika berada di ma'had, ketika ketemu itu berpuasa dengan ikhwan, malu dengan yang lainnya, dalam kondisi komitmen, dia menggunakan penutup mukanya. Ketika pulang kampung, justru fitnah semakin besar, dia katakan apa? Ya saya khawatir justru menjadi fitnah yang kedua. Fitnah, ba'duha fawqa ba'd. Barang siapa memiliki sikap yang semacam ini sungguh terjadi pada fitnah yang lebih besar. Harapannya sebagai seorang yang meminimalisir, mengurangi fitnah yang baru, justru dia masuk pada fitnah yang tidak akan selamat. Wa barakallahu fikum, jangan sampai kemudian perkara-perkara yang sesungguhnya bagaimana para ulama itu dalam sisi kedudukan hukum terjadi satu perselisihan, kemudian kita menutup mata dari hal-hal yang terkait dengan apa yang diistilahkan bagaimana prakteknya. Maka termasuk perihal yang di situ menjadi sebab berbagai macam jenis kemaksiatan dan dosa yang dilakukan ataupun oleh manusia ialah adanya tabarrujun nisa. Wanita keluar dalam kondisi bersolek, wanita keluar dalam kondisi dandan, wanita dalam kondisi keluar memakai pakaian-pakaian yang mengundang kepada fitnah bagi kaum lelaki. Demikian pula tarkul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, termasuk di antara dosa dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia ialah meninggalkan ajakan berbuat kebaikan, ajakan untuk berbuat hal yang mulia, dan meninggalkan melarang dari perkara kemungkaran. Meninggalkan dari melarang perkara kemungkaran. Sering kita dapatkan kejadian-kejadian yang terjadi, hati kaum muslimin dalam kondisi dhaifah, sangat lemah. Hati-hati kita sangat lemah. Berbagai macam kemungkaran yang nyata-nyata kita lihat, kita hanya mengatakan Masya Allah, Subhanallah, wal'iyadu billah, la hawla wa la quwata illa billah. Kan demikian. Sementara para ulama luar biasa kalau dalam prakteknya memiliki juhud, kesungguhan, keseriusan terhadap pengingkaran-pengingkaran ketika melihat satu kemungkaran. Maka di manakah letak ghirah, kecemburuan kita kepada sesama kaum muslimin tatkala saudara kita dalam kondisi berbuat kemungkaran, kemudian kita bangkit mengingatkan. Dan di manakah kecemburuan kaum muslimin, kecintaan kaum muslimin kepada saudaranya, manakala saudaranya memperlambat, bermalas-malas, terlambat dalam berbuat kebaikan, mana kepedulian kita untuk menarik tangannya, untuk menyapa dan mengajaknya berlomba-lomba dalam kebaikan. Summa qala wa fi'lu al-fawahish, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan keji yang pada jenis kekejian itu bukan lagi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, bahkan telah dibuat yang dikatakan dengan lokalisasi. Daripada merusak satu komunitas yang umum, lebih baik apa? Lebih baik dibuat yang khusus.
La haula wala quwata illa billah. Model yang bagaimana lagi? Kalau sudah terhadap perbuatan-perbuatan keji itu ditempatkan dan alasannya daripada merusak yang banyak, lebih baik dirusak kepada komunitas yang khusus. Lihat kata-kata yang kadang-kadang seolah bagus, seolah-olah menyelamatkan sebagian pihak, tetapi justru perkara ini mengundang yaitu amarah Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalik mimma nukhawifu minhu nuzul al-uqubah sabahan wa masaan. Berbagai macam kejadian-kejadian praktek dosa dan kekejian yang kita khawatirkan bahwa semua itu mengundang turunnya, mengundang datangnya siksa Allah Jalla wa'ala, baik di pagi hari ataukah di sore hari. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala beritakan pada surat An-Nahl. Qala Allah Ta'ala, apa aminal ladzina makaru sayyi'at, apakah orang-orang yang mereka itu berbuat makar, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan keburukan, orang-orang yang mereka itu melakukan berbagai macam tindakan-tindakan keburukan, as-sayyi'at, ayyasifallahu bihimul arda, kemudian ditenggelamkannya mereka bersama bumi. Apakah aman yang namanya orang itu membuat makar, membuat tipu daya, berbagai macam dosa dikerjakan? Amankah mereka bahwasanya Allah Jalla wa'ala akan menggelamkan mereka dan bumi? Au ya'tiyahum al-'adzabu, ataukah mereka juga akan aman kalau Allah Jalla wa'ala mendatangkan azab kepada mereka min haitsu la yash'urun, di waktu, di saat mereka dalam kondisi tidak merasa bahwa kita lagi akan kedatangan azab, dalam kondisi tidak terjaga-jaga, dalam kondisi mereka tidak tahu bahwasanya azab itu akan tiba. Min haitsu la yash'urun, tanpa mereka sadari, baghtatan tiba-tiba datang azab tersebut. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengingatkan pula, aw ya'khudhahum fi taqallubihim, ataukah mereka juga merasa aman bahwa adab itu Allah turunkan dalam kondisi ketika mereka sedang beraktivitas, menyatakan sedang dalam kondisi konsentrasi pada apa yang mereka lakukan. Kama hum bimu'jizin, dan keadaan ketika manusia yang namanya adab itu kalau turun, malapetaka itu juga tiba, malapetaka itu juga menghampiri yang Allah inginkan untuk mengenai padanya, maka tidak ada satupun mereka yang mampu menangkalnya, tidak ada satupun mereka yang mampu untuk mencegahnya. Qala hal ya'tabarna ya ibadallah bima yahdutsu, hal apakah kita mengambil pelajaran dari berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi? Hal ghayyarna min halina min sayyi ila husnin, apakah kemudian keadaan-keadaan kita yang semula buruk kita ubah pada kondisi yang baik menjadi kondisi yang bagus? Innana ala kasratin ma nasma'u wa naqra'u aw nara bi a'yunina, sesungguhnya kita sekarang berada pada keadaan yang cukup banyak, keadaan itu keadaan baik yang kita dengar atau yang kita lihat, minal hawadits al-murawwi'ah, kejadian-kejadian yang justru mengkhawatirkan, sangat mencemaskan, membuat orang takut. Wal 'uqubah asy-syadidah, berbagai macam ancaman dan siksaan Allah Jalla wa Ala yang cukup keras. La yazalul katsir minna musirran ala ma'asi, tetapi dengan berbagai macam kejadian yang cukup mengerikan tadi, sebagian orang tetap juga masih bergaya terang-terangan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tersentuh sedikit pun dari berbagai macam kejadian tadi. Min akil haram, terus musir, terang-terangan mereka itu mengkonsumsi makan dari hasil-hasil yang haram. Wa tarkis shalah, meninggalkan salat. Wa hadril masajid, meninggalkan masjid menjadi kosong, tidak dihuni. La yazalu al-katsiru minna, dan itulah keadaan yang semuanya banyak
terjadi pada kita. Wa fi'lil munkarat, demikian pula melakukan perkara-perkara kemungkaran. Hatta asbaha katsir minal buyut, maka cukup banyak yang terjadi rumah-rumah auqaran lil fasaqah wal awsaq, yaitu menjadi tempat tumbuhnya, menjadi tempat suburnya, menjadi tempat tersebarnya berbagai macam kefasikan dan kemaksiatan. Rumah yang sekarang dibangun kaum muslimin justru tempat yang mereka tinggali menjadi tempat tumbuh dan menyebarnya berbagai macam kefasikan dan kemaksiatan. Wa tarikina bis-shalah, demikian pula banyak pula penghuni-penghuninya yang meninggalkan salat. La yunkiruna 'alaihim sahiba zait wala jiran wala man ya'lam bihalihim. Menjadilah orang bentuk kehidupan rumah itu apa yang disilakan apa? Tipe-tipe perumahan dibentuk dalam kondisi bagaimana tipenya itu dengan tetangga itu tidak tahu. Kalau ditanya siapa tetangga sebelah itu, saya tidak tahu ya. Tapi kita juga dari mulai subuh sudah berangkat kantor, kemudian pulangnya juga malam dan juga tidak tahu apa yang menjadi tetangga, kan begitu. Tipe-tipe rumah yang di situ tidak kenal siapa tetangganya. Terus yang depannya itu siapa? Saya juga tidak tahu dia muslim atau tidak. Kan begitu. Lihat bagaimana jenis rumah-rumah yang terkadang dikondisikan orang tidak tahu mana siapa sebelahnya, siapa depan rumahnya. Allah musta'an. Terus bagaimana kalau orang sudah sampai dalam kondisi seperti itu? Bagaimana akan ditegakkan, mengingatkan kepada kebaikan? Nggak kenal, mencegah kemungkaran juga nggak kenal. Nah, maka la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya semua itu ilallahil mushtaka, kepada Allah. Sementara ataupun senantiasa kita mengeluhkan perkara-perkara itu kepadanya, tetapi hendaknya kita berusaha dan berupaya jangan sampai manakala seorang meninggalkan berbagai macam perintah-perintah Allah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, itu bisa menjadikan halul uqubah, yaitu dijatuhkannya uqubah ataupun siksaan itu sifatnya merata. Wa fil hadithi innan nas idza ra'u al-munkar falam yughayyiru aw shaka ayyu'ammahumullah bi'iqabin min indih. Ada hadis yang sahih yang dimana beliau sampaikan, manusia itu kalau sudah melihat suatu kemungkaran kemudian tidak mau merubahnya, maka khawatir bisa saja Allah Jalla wa Ala meratakan uqubah siksaan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala tarawna asy-syawari' wal buyut mala'a bir-rijal. Lihatlah jalan-jalan yang dipenuhi oleh kaum lelaki. Rumah-rumah pun demikian dihuni oleh banyak kaum lelaki. Wa tarawna al-masajida waqta shalah, tetapi masjid-masjid saat waktu salat farighatan minhum, kosong dari kaum lelaki yang menghuninya. Kosong dari kaum lelaki yang menghuninya. La ya'ummahum illa al-qalil, bahkan tidak ada yang mau jadi makmum kecuali sedikit saja. Beberapa gelintir saja. Jadi sekian banyak orang yang lewat di jalan, sekian banyak orang yang mungkin memenuhi rumah-rumah. Demikian pula haula'i fi futurin wa kasalin, dalam kondisi keadaan mereka itu betul-betul yaitu melemah dan dalam kondisi mereka sangat menggampangkan yaitu bermalas-malas. Walladhi yusalli minhum la yunkiru ala man la yusalli min ahli baiti. Demikian pula kadang-kadang kita tinggal di rumah, ada orang yang tidak mau sholat, itu pun kita diam, jalan saja, dianggap kan urusannya, saya sholat dia tidak sholat pun juga tidak apa-apa, kan demikian. Asbahat al-buyut menjadi rumah yang kadang didiami, yang berbagai macam kejadian yang ada, orang yang tinggal tidak mengingkari kepada orang yang tidak sholat di dalam rumahnya. Lebih-lebih kepada jiran, lebih-lebih kepada tetangga. Wa may yamur bihim, dan orang yang mungkin lewati, akhi mari sholat. Qala fi tariqihi ila al-masajid, ketika seorang berjalan ke masjid, ketika bersapa ataupun menyapa seorang lewat dengan orang, maka sudah tidak ada lagi bagaimana keinginan untuk mengajak orang ke masjid. Malladhi amata al-ghiratu fi qulubin nas, apa yang menjadi sebab
matinya kecemburuan, semangat untuk kemudian menyampaikan kebenaran, mengingkari kemungkaran yang ada pada tubuh manusia ini. Innahu dha'fu al-iman. Penyebab terbesar ialah kelemahan iman pada seorang. Kelemahan iman pada seorang, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat jelas yang disebutkan, hadis Abi Sa'id, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa yang melihat satu kemungkaran hendaknya dia rubah dengan tangannya. Qala fa illam yastati' fa bi lisanihi. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Walaisa wara'a dzalik minal iman habbata khardal. Sesungguhnya tidak ada di balik itu, yaitu berat iman bagi seorang, walaupun sebiji atom fi qulubin nas yang ada pada hati manusia. Maka barang siapa yang kemudian tanpa mengingkari apapun atas satu kemaksiatan, khawatir seseorang itu dalam kondisi yaitu mulai melemah keimanannya. Qad yaqulu ahaduhum ana ankiru al-munkar bi qalbi wa illam atakallam bi lisani. Mungkin orang mengatakan, ya saya ingkari dengan hati saya. Saya ingkari dengan hati saya walaupun saya tidak berucap. Wal jawab innal inkar bil qalbi la yakfi ma'al qudrah ala inkarihim bil kalam. Jawabannya, tidak cukup seorang itu mengingkari dengan hati kalau dengan ucapan dia mampu. Tetapi keumuman kita karena tidak enak, merasa sungkan, merasa nanti bermasalah, merasa nanti dikatakan orang yang keras, merasa dikatakan tidak tahu diri, akhirnya apa? Lebih baik diam daripada bermasalah. Ya, dalam masalah mendakwahkan, namanya orang kalau sudah takut dengan bermasalah, tentunya perkara ini merupakan dha'ful qulub, tanda-tanda kelemahan pada hati seseorang. Kelemahan pada hati seseorang. Demikian pula, wa aidan alladhi yunkiru biqalbihi la yatruku al-usaf fi baitihi wa la yusakinuhum fi. Sisi yang kedua, lebih-lebih kalau kita tuh tinggal di satu tempat. Kalau memang kita itu orang yang lemah hatinya, jangan coba-coba gabung. Jangan coba-coba kemudian bareng-bareng tinggal di satu rumah bersama-sama dengan orang yang memasukkan kemaksiatan. Kalau memang tahu hatinya lemah. Jangan sampai kemudian kita memasukkan orang-orang atau tinggal bersama orang-orang yang mereka itu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Karena Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita, la yajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan menjumpai orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Yu'aduna man hadallah wa rasulah. Cinta, loyalitas, gabung terus kehidupannya, berteman, partner bisnisnya, partner dalam kehidupannya terus jadikan apa? Bahkan jadi teman curhatnya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jangan khawatir. Hati ini kotor, hati ini lemah. Diibaratkan seperti apa? Spons. Spons ini kalau terkena debu masuk, atau terkena air susah untuk apa? Membersihkannya. Vakum, alatnya untuk menyedot itu belum bisa membersihkan dengan total. Jadi kalau melihat ada orang-orang yang memang kita dikuasai dalam kehidupan kita ini diwarnai dengan para pelaku kemaksiatan, mengkhawatirkan hendaknya seorang kemudian lebih baik kondisi dan keadaan yang menyelamatkan diri. Jangan bergaya kemudian saya akan menasihati. Jangan bergaya kemudian seorang akan mengatakan, memberikan yaitu berbagai macam arahan. La yajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man harama wa rasulahu walau kanu, meskipun mereka itu siapa? Aba'ahum, bapaknya. Walaupun itu bapaknya. Kalau memang mengkhawatirkan, jangan kemudian terus kondisinya seorang, saya ingin merawat bapak saya ingin mengasuh bapak saya. Kalau sampai orang tuanya itu para pelaku kemaksiatan. Qala wa abna'ahum, demikian pula anak. Jangan pula anaknya. Seandainya memang sang anak dalam kondisi betul-betul tidak bisa diharapkan. Demikian pula wa ikhwanahum, juga jangan sampai karena terdorong oleh persaudaraan, saudara yang kemudian mewarnai kehidupan kita. Au asyaratahum, atau keluarga besarnya yang lain seperti paman atau yang lainnya. Naam,
Tadzakkaru ibadallah, ingatlah wahai saudara-saudaraku hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala dengan berbagai macam kejadian-kejadian, musibah-musibah, malapetaka yang Allah Jalla wa Ala jadikan sebagai ujian dan cobaan, kita bisa mengambil pelajaran. Summa qala al-muallifu rahimahullah. Ayat lain yang ditampilkan ataupun yang diangkat oleh beliau ialah surat yang disebut pada surat As-Sajdah, yang sebelumnya Allah Jalla wa Ala memberitakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Samakah orang yang mukmin dengan orang yang fasik? Coba diukur dengan akal yang sehat. Samakah orang yang mukmin dengan orang yang fasik? Allah Jalla wa Ala memberikan istifham ingkari. La yastawun, tidak sama. Amman ladina amanu, adapun orang mukmin itu ciri-cirinya. Adapun orang mukmin ciri-cirinya ialah beramal saleh. Amman ladina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, fama'wahum al-jannah, tempat tinggalnya ialah jannah. Tempatnya ialah jannah. Wa amman ladina fasaqu, adapun orang fasik, fama'wahum an-nar, tempat tinggalnya neraka. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali orang kafir, orang fasik, mereka itu ingin keluar kefasikan yang i'tiqadi, harapannya tidak betah dalam neraka, u'idu fiha, Allah kembalikan. Dan Allah nyatakan kepada mereka, dulu ada benar lani kuntum maka rasakanlah, nikmatilah kepada azab yang sesungguhnya dahulu kalian ingkari. Maka Allah Jalla wa Ala ingatkan, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, dan sungguh kami rasakan kepada manusia itu azabul adna, azab yang sifatnya duniawi. Kami rasakan kepada mereka, kami turunkan azab supaya mereka merasakan tentang azab yang Allah Jalla wa Ala datangkan dekat. Dunal azabil akbar, bukan azab yang besar, bukan azab al-akhirah. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nasihat yang terakhir dari beliau rahimahullah ialah peringatan qaulu ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah, yaitu selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, yang sesungguhnya bahan bakarnya yang dipakai untuk menyalakan api itu ialah apa? Yang asalnya dari manusia dan batu. Batu ini, sifat batu itu dikatakan apa? Maka dikatakan Allah Jalla wa Ala, orang-orang yang kufur kepada Allah itu lebih keras ketimbang batu. Karena kalau ditanya mana yang lebih keras, batu atau besi? Batu. Jadi antara batu dengan besi itu lebih keras batu ternyata. Kalau batu itu kena panas, itu justru semakin apa? Keras dia. Beda besi bisa meleleh. Maka batu itu jika panas maka nyimpannya semakin keras panasnya, lama. Maka sesungguhnya neraka bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Yang Allah Jalla wa Ala nyalakan sesungguhnya neraka itu ialah bahan bakarnya an-nas wal hijarah. Maka Allah Jalla wa Ala sifatkan tentang siapa yang sesungguhnya menjaga neraka itu. Apakah makhluk-makhluk Allah yang lemah? Qala 'alaiha malaikah. Di neraka itu ada penjaga-penjaga malaikat yang Allah sifati dengan ghilawun syidadun, malaikatnya kasar. Ghilab, syidad. Demikian pula malaikatnya ya malaikat-malaikat yang kuat, kasar dan kuat. Nah, tetapi makhluk yang Allah Jalla wa Ala ciptakan dari malaikat itu Allah sifati dengan sifat yang luar biasa.
La ya'sunallah ma amarahum, tetap mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah Jalla wa Ala atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mereka mengerjakan atas apa yang Allah perintahkan. Ini bedanya. Orang itu kalau dia kuat, kasar, itu biasanya apa? Condongnya apa? Condongnya mau orang yang apa? Menang. Diperintah tidak mau. Tapi kalau makhluk Allah berupa malaikat, walaupun sifatnya demikian, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka adalah makhluk yang tunduk kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Allah Jalla wa Ala menjadikan malaikat ibadul mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Nah, hal ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, dan kembali bahwa sesungguhnya dengan berbagai macam berita-berita yang kita dengar, demikian pula kejadian-kejadian yang kita saksikan, maka marilah kita jadikan semua itu sebagai bentuk pelajaran, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dengan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki ibadah. Demikian pula satu hal yang tidak kalah penting ialah meluruskan i'tiqad, keyakinan-keyakinan kita, dan menjaga ucapan-ucapan kita jangan sampai dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada itu kita justru terwarnai oleh ucapan-ucapan, statement, yaitu ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh khalayak ramai terus pada media massa yang mengomentari kejadian-kejadian alam yang sesungguhnya itu semua merupakan ujian yang Allah Jalla wa Ala turunkan, cobaan yang Allah Jalla wa Ala tampakkan untuk menampakkan tanda kekuatan Allah, liyukhawifa ibadah. Semua itu dalam rangka untuk Allah tampakkan supaya manusia itu takut kepada Allah Jalla wa Ala. Namun barang siapa yang tidak bisa menjadikan pelajaran dan justru semakin berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tandailah jika hal itu ada pada kita, itu termasuk tanda-tanda yang menyebabkan di mana manusia berada pada kebinasaan yang nyata, demikian pula kesesatan yang nyata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.